Oke, sudah mulai proses recordnya. Saya mohon izin untuk share screen hal yang ingin saya sampaikan. Ya, Mbak Mas, di layarnya sudah tampil slideshow? Ada? Ada ya? Mbak Afif, di layarnya ada tampil slide PPT? Ada, Bu. Ada, oke. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak ibu tercinta kelas 9C dan 9D. Assalamualaikum dan selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang luar biasa. Ini saya harus bilang Bapak Ibu hebat karena bersedia meluangkan waktunya hadir menemani putra-putrinya untuk menyaksikan atau sama-sama kalau misalnya nanti di belakang ada sesi tanya jawab, kita diskusi tentang pembelajaran khususnya bahasa Indonesia bersama saya Ibu Hermi Syafruddin. Sebelum kita mulai, kita berdoa masing-masing dulu ya anak-anak semuanya dan Bapak Ibu di rumah. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bapak dan Ibu beserta anak-anak, ini adalah aturan yang akan kita jadikan kontrak belajar selama mode daring ya. Kalau pakaian, Ibu tidak mengharuskan kalian untuk memakai seragam ya. Sebenarnya sih kendalanya banyak kalau misalnya diharuskan memakai seragam. Menurut Ibu pribadi, yang pertama adalah takutnya seragamnya udah nggak muat. Terus yang kedua, mungkin mode daring ini membuat kita tuh lebih banyak kebosanannya di rumah. Jadi ya sudahlah, saya bebaskan untuk berpakaiannya, tidak perlu memakai seragam. Namun yang saya harapkan adalah pakaiannya bebas, pantas, rapi, dan sopan. Jadi ketika belajar bahasa Indonesia bersama Bu Hermi saat sesi Zoom seperti ini, Ibu persilakan kalian untuk memakai pakaian namun yang bebas, pantas, rapi, dan sopan. Yang kedua, harapannya pada saat bahan materi, kalian nanti di rumah bisa menyiapkan buku siswa yang dari perpustakaan beserta buku dan alat tulis. Nah, untuk buku siswa sendiri, Mas Joko udah share ya kapan jadwal untuk mengambil buku tersebut. Untuk saat ini kalian bisa akses secara online, jadi buku itu ada bentuk online-nya, PDF-nya di internet banyak banget. Nanti ada sesi Bu Hermi share link juga kalau misalnya mau buku-buku yang lainnya. Nah, namun nanti ketika kalian sudah mendapatkan buku, Ibu harapkan kalian dapat memegang buku siswa masing-masing. Jadi, buku siswa bahasa Indonesia, buku tulis, dan alat tulisnya. Nah, persiapkan juga pertanyaan. Jika kalian punya pertanyaan terkait kendala atau terkait tentang bahasa Indonesia sendiri, silahkan. Jadi sebelum sesi Zoom meeting itu kalian bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Jadi ketika sesi Zoom meeting kalian bisa tanyakan itu kepada Bu Hermi atau bisa kita diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, Ibu harapkan kita masih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Jadi silakan mengikuti pembelajaran jarak jauhnya via Zoom dengan aktif. Jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Hermi akan ada sesi tatap maya katanya. Tatap maya ini kita pakai aplikasi Zoom. Nah, sama Bu Hermi bahasa Indonesia. Nama lengkapnya Bu Hermi Syafruddin. Salam kenal buat anak-anak ibu yang mungkin belum pernah bertatap sua ya saat kelas 7. Ada beberapa yang sudah pernah Ibu ajar pada saat kelas 7, namun ternyata banyak juga yang belum pernah Ibu ajar. Untuk kurikulum pada kondisi khusus, ini perlu saya sampaikan nih ke Bapak Ibu dan ke anak-anak Ibu semua. Ini perbedaannya. Jadi sesuai dengan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 18/H/KR 2020 tentang KIKD, pada intinya adalah tentang kurikulum yang dipakai pada kondisi khusus. Jadi kurikulum 2013 ini dibagi jadi 3 Bapak dan Ibu. Kurikulum yang biasa kita pakai secara normal, terus yang normal itu tuh versi yang benar-benar semuanya tuh lengkap.
Jadi sesuai dengan kondisi kita normal. Terus kita harus beradaptasi dengan adanya pandemi ini. Terbitlah surat edaran ini. Akhirnya kita diberi pilihan dari kurikulum tersebut, apakah mau memakai kurikulum kondisi khusus atau pakai kurikulum mandiri. Kalau kondisi khusus ini sudah ditentukan juga dari Kemendikbud, ini adalah yang kita pakai di sekolah. Bisa diperhatikan Bapak Ibu, ini ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6. Bab 1 sampai bab 6 ini jika normal semuanya harus diajarkan ke anak-anak kelas 9 mata pelajaran bahasa Indonesia selama 1 tahun. Jadi semester 1 3 bab, semester 2 3 bab. Namun yang kita pakai saat ini adalah kondisi khusus. Nah, kondisi khusus ini dipotong, dirampingkan atau disederhanakan. Nah, disederhanakannya bagaimana? Sisanya dari 6 bab itu hanya ada 4 bab saja, yakni bab 2 teks pidato, bab 3 teks cerita pendek, bab 4 teks tanggapan, dan bab 6 teks cerita inspiratif. Jadi dari 6 bab hanya sisa 4 bab Bapak dan Ibu, anak-anak Ibu sekalian. Dari 6 bab hanya 4 bab. Jadi semester ini kita 2 bab. Nanti semester depan juga 2 bab. Diharapkan dari pemerintah sendiri dengan berkurangnya ya, ini menghemat, merampingkan, menyederhanakan kurikulum ini, harapannya kita dapat meminimalisir alasan-alasan, saya sih tidak bilang alasan ya, maksudnya keadaan-keadaan terburuk yang dialami oleh putra-putri kita, karena seperti yang kita ketahui, tidak sedikit yang memiliki akses, banyak sekali yang tidak memiliki sarana prasarana, belum lagi gangguan internet, belum lagi pulsanya tidak selalu ada setiap hari. Jadi harapannya dari kementerian itu adalah ketika kita merampingkan kurikulum ini, harapannya semuanya masih bisa dituntaskan dengan baik walaupun dengan mode daring. Nah, materi bahasa Indonesia kelas 9 seperti yang Ibu sampaikan, jadi sisa 4 bab ya, Nak ya. Bab satunya tidak ada, jadi nanti jangan heran ketika materi pertamanya itu langsung bab 2. Setelah bab 2 nanti kita pelajari bab 3, ini untuk semester 1 dan semester 2. Nanti di semester 1 kita belajar bab 2 dan bab 3, nanti di semester 2 kita belajar bab 4 dan bab 6. Nah, ini kalian bisa mengunduh buku siswanya di link tersebut. Sebentar Bu Hermi bagikan linknya di kolom chat. Nanti kalian bisa. Oh, ini tidak bisa di sini ya. Sebentar Bu Hermi cari linknya terlebih dahulu ya. Bu Hermi akan share linknya di kolom chat. Jadi nanti Bapak dan Ibu atau mungkin siswa yang lainnya bisa mengecek buku-buku yang lainnya. Jadi kalau misalnya mungkin minggu ini belum bisa mengambil buku atau mungkin terkendala harus isolasi mandiri atau memang tidak bisa datang ke sekolah, Bapak dan Ibu bisa mengakses buku ini dari rumah. Bentar, saya salin linknya. Jadi itu orang mereka mau pergi gitu ya. Minta tolong di unmute ya Bapak Ibu. Pergi. Ya, biar suara saya bisa terdengar jelas. Saya kirim linknya di kolom chat, Bapak Ibu bisa diakses masing-masing, bisa di-save juga linknya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Jadi buku yang dipakai seperti yang ada di foto ya, bukunya tampilannya seperti itu, yang akan nanti kalian terima dari perpustakaan, tolong dijaga baik-baik karena itu milik sekolah, milik pemerintah, aset negara, statusnya dipinjamkan, bukan diberikan, jadi tolong dijaga baik-baik supaya adik-adik kelasnya nanti bisa memakainya juga. Nanti kalau misalnya ternyata keadaannya belum tersampul rapi, nanti tolong disampul rapi juga ya, Nak, ya, supaya terjaga. Nah, ini sebenarnya untuk kalian yang kelas 9 awam dengan materi bahasa Indonesia. Kenapa? Jadi bahasa Indonesia itu dari kelas 7, 8, 9 itu setiap bab ngaretnya adalah teks, entah teks deskripsi, teks prosedur, pokoknya semuanya itu adalah bentuknya teks. Nah, semua per bab, setiap bab, ini Bu Hermi kasih contoh, bab 2 teks pidato selalu ada 4 materi.
A, B, C, dan D. Itu selalu. Nah, jadi nanti kalian bisa cocokkan juga di buku kalian, di buku siswa kalian, kalau kalian lihat daftar lihat daftar isi, kalian bisa ngecek poin-poinnya tuh per A, B, C, D. Jadi kalau misalnya kalian merasa materi ataupun tugas yang Bu Hermi share di ruang guru nantinya, kalian merasa, aduh kurang paham nih, kalian bisa mudah mencarinya, karena Bu Hermi samakan persis dengan yang ada di buku siswa. Jadi silakan lihat per subbabnya itu seperti apa. Misal ya, bab 2 teks pidato, ini berkaitan dengan nilai ya nak. Jadi seperti yang kalian ketahui, kalau di rapot, nilai kalian setiap mapelnya kan ada 2. Yang pertama adalah nilai pengetahuan, dan yang kedua adalah nilai keterampilan. Nah, Bu, dapat dari mana sih nilai pengetahuan itu? Nah, dapat dari sini. Jadi kalau untuk nilai pengetahuan, itu akan Bu Hermi ambil dari 3 nilai. Yang pertama adalah latihan A, latihan C, dan nilai ulangan harian. Kalau nanti udah di rapot itu udah masuk, kalau misalnya rapot PTS ya berarti ditambah dengan PTS. Dan nanti juga ada nilai pas kalau misalnya ujian akhir semester. Nah, dari situlah nilai pengetahuan kalian itu didapat. Sebaliknya, untuk nilai keterampilan sendiri itu diambil dari tugas ataupun latihan di subbab bagian B dan bagian D. Nah, hati-hati nih ya, di bagian D ini adalah biasanya bentuknya itu adalah praktek atau proyek, entah membuat teks, membuat video, atau kalian kalau misalnya ini memungkinkan karena teksnya pidato, mungkin akan ada tugas proyek kalian berpidato, direkam, entah itu 30 detik atau 1 menit di awal atau di akhir. Nah, seperti itu ya. Ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Pengetahuan diambil dari nilai latihan A, latihan C, dan ulangan harian. Sedangkan nilai untuk keterampilan dari latihan B dan latihan C. Nah, ini mohon perhatian buat kelas 9C nih. Nah, kalau kalian lihat di kelas 9C, Bu Hermi tukar nggak ya jadwalnya? Oh ya, Bu Hermi tukar jadwalnya enak ya. Kalau kelas 9C itu harusnya kan bahasa Indonesia itu hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa dan hari Kamis. Nah, untuk hari Selasa itu Ibu tukar jamnya dengan Ibu Wiji. Yang poinnya kalau di jadwal pelajaran tuh 22F. Nah, itu Ibu tukar. Jadi yang kalian itu seharusnya belajar bahasa Indonesia 9.30, Ibu tukar ke 8.15. Harapannya nanti kelas C dan kelas D bisa Zoom meeting bersama. Jadi kalau kelas 9D, hari Selasa, itu mereka ada jadwal sama Bu Hermi jam 8.15. Nah, akhirnya supaya Bu Hermi bisa satukan seperti saat ini, Ibu tukaran deh dengan Bu Wiji. Jadi sama Bu Wiji nanti belajarnya 9.30, sama Bu Hermi belajarnya 8.15. Jadi untuk kelas 9C, tukaran sama IPS. Ya, tolong diperhatikan baik-baik, jadi nanti jangan sampai bertukar. Nah, di sini Bu Hermi beri jadwal sendiri supaya kalian tahu hari ini kira-kira materinya apa, nge-zoom atau enggak. Sebenarnya yang Bu Hermi perlu tanda itu kapan nge-zoomnya. Jadi nge-zoomnya itu 2 kali seminggu, nak. Enggak seminggu sekali gitu, enggak. Jadi 2 kali seminggu aja kita zoom seperti ini. Nah, zoom yang pertama ini adalah yang saat ini ya, hari Kamis tanggal 22. 10.30 sampai 11.30. Ini mohon maaf, Ibu nggak sesuai dengan jadwal. Seharusnya kalau di jadwal kita hari Selasa setiap hari Selasa tanggal jam 8.15. Tapi Bu Hermi pikir aduh Selasa kemarin kita tanggal merah ya. Jadi Bu Hermi undur, cari lihat jadwal kalian yang kosong, ternyata 10.30 kosong, makanya Bu Hermi pindah ke hari Kamis tanggal 22 10.30. Seharusnya di ruang guru untuk kelas 9C dan 9D itu sudah ada materi A. Jadi di sini Bu Hermi jadwalkan yang kuning ini kita kita nge-zoom, yang biru ini banyakan di ruang guru. Jadi memang kita lebih banyak aktivitasnya di ruang guru. Nah, Zoom-nya itu harapannya 2 minggu sekali. Misalnya ya, hari Selasa depan kita mulai aktif dari tanggal 27 nih. Nah, tanggal 27 hari Selasa 8.15 sampai 9.15 itu kita akan Zoom materi A.
Nah, nanti hari Kamisnya itu kalian latihan A, sekaligus Bu Hermi kasih materi B, dan seterusnya. Nanti yang jadwal ini juga akan Bu Hermi share di grup Telegram. Tolong disimpan baik-baik ya, Nak ya. Di sini juga ada yang libur, berarti tidak ada pembelajaran hari itu. Bu Hermi juga kalau misalnya ternyata ada yang yes, mungkin sudah jadwalnya tapi ternyata di ruang guru tidak ada, Bu Hermi tolong dikasih tahu. Siapa tahu Bu Hermi salah setting atau mungkin hilaf, banyak lupanya sehingga saat itu seharusnya di jadwal ada pelajaran tapi ternyata tidak ada. Jadi ini sebagai sarana untuk kita saling mengingatkan nanti ya, Nak ya. Oke. Ini untuk semester 1 dulu, makanya Bu Hermi bikinnya per bab. Yang sebelah kiri itu bab 2, nanti yang sebelah kanan adalah teks cerita pendek. Jadi kalian bisa lihat di teks pidato itu, selain Zoom yang ini ya, setiap babnya itu kalian 4 kali Zoom. Jadi setiap materi A, B, C, D kita nge-Zoom. Zoom A, Zoom B, Zoom C, Zoom D. Nanti di bab 3 juga gitu, ada 4 kali Zoom. Zoom A, Zoom B, Zoom C, sampai Zoom D. Jadi Ibu tidak mengharuskan kalian nge-Zoom tiap minggunya, tidak, tapi 2 minggu sekali. Ibu harapkan supaya kita tuh bisa komunikasi gini, apa yang kalian merasa kesulitan itu bisa Ibu bantu lebih cepat. Karena kalau misalnya Tia Japri di Telegram tuh kadang-kadang Bu Hermi juga tidak fast respon, kalian juga mungkin pada saat Bu Hermi tanya juga tidak bisa langsung membalas saat itu juga. Begitu ya, Nak ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita ada sesi tanya jawab, bisa ditanyakan saat itu. Bapak Ibu juga kalau ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan juga boleh. Ini untuk 9C, ini yang kelas 9D. 9C dan 9D itu sama-sama waktu Zoom-nya. Jadi saya samakan ini. Makanya tadi saya hari Selasa ini saya tukar jadwalnya sama Bu Wiji. Seharusnya kalau di jadwal pelajaran itu Bu Hermi itu 9.30. Tapi karena Bu Hermi tukar, jadinya ya seperti ini. Maaf, ini 9D ya? 9D sesuai dengan jadwal, sorry. Maksudnya Bu Hermi yang 9C tadi. Kalau 9D, alhamdulillah sesuai jadwal. Tapi yang untuk di hari Selasa ini aja, hari Kamisnya sesuai dengan jadwal, tidak ada yang Bu Hermi tukar. Nah, jadi tahapan bahasa Indonesia untuk kelas 9, jadi kita akan mulai dengan Ibu akan nge-share materi A dulu di ruang guru sesuai jadwal. Nanti setelah itu kita nge-Zoom materi A. Nanti setelah itu kita mengerjakan latihan A. Latihan A ini akan nilainya yang akan Bu Hermi ambil. Jadi selain latihan ini akan Bu Hermi, jika ada tugas selain ini berarti akan Bu Hermi ambil nilainya sebagai kehadiran. Sedangkan latihan A, latihan B, latihan C, latihan D, ulangan harian, nah seperti itu yang akan Bu Hermi ambil nilainya. Nanti kalau udah selesai 3 step ini, 1, 2, 3, nanti kita lanjut lagi ke materi B. Nanti habis materi B, Zoom B, latihan B, begitu terus. Seterusnya. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya tidak asing lagi bagi anak-anak, tapi saya harap Bapak Ibu juga bisa mengetahui tampilan yang kita pakai di sekolah. Ini adalah tampilan ruang kelas ya, ruang guru. Aplikasi namanya Ruang Guru, di dalamnya itu ada fitur namanya Ruang Kelas. Ini diaksesnya gratis Bapak Ibu bagi siswa. Yang bayar itu kami selaku sekolah. Jadi sekolah itu membeli akses yang premium sehingga kami bisa mengakses video, bisa akses materi, bisa akses apapun yang premium. Nah, nanti hal itu akan kami rekam, akan kami download. Nah, nanti itulah yang akan kami share lagi ke anak-anak. Jadi, anak-anak bisa mendapatkan materi itu. Itu pun pastinya akan kami sortir. Nah, pada fitur materi ini, nanti siswa akan mendapatkan file catatan yang dapat diakses sesuai jadwal pelajaran. Nah, Ibu harapkan nanti anak Ibu bisa salin di buku tulis. Sebenarnya selama pandemi ini, yang dikhawatirkan guru-guru bahasa Indonesia adalah kemampuan menulisnya, Bapak dan Ibu. Karena saya lihat kalau ulangan harian, terus bentuknya adalah ditulis di buku, itu tulisannya luar biasa indah gitu ya. Saya agak kesulitan membacanya. Sepertinya banyak calon-calon dokter di sini yang kalau nulis resep obat itu hanya apoteker saja yang bisa jawab. Nah, ini juga agak membuat ini ya, keterampilan menulisnya itu kurang terlatih. Karena terbiasa ketika di kelas, segala sesuatunya tuh pasti tulis tangan. Tapi ketika di rumah, tidak semua tugasnya itu ditulis tangan. Ada yang diketik, langsung dijawab pakai HP. Ini jempolnya ini udah canggih luar biasa nih, cepet banget kalau disuruh ngetik-ngetik nih. Nah, tapi
harapannya saya adalah karena saya pribadi guru bahasa Indonesia, saya harapkan mereka dapat menulis dengan baik, bisa memperhatikan titik komanya dengan baik, huruf kapitalnya dan kerapiannya, bagaimana cara ketika menuliskan sebuah paragraf ataupun tidak, bagaimana cara meletakkan judul. Nah, makanya saya harapkan pada materi ini mereka menyalin di buku tulis. Jadi pastikan ya anak ya, materi apapun yang Bu Hermi share di situ, materi A misalnya, yang saat ini kalian sudah bisa akses, di situ perintahnya jelas, salin kembali di buku tulis, nanti foto hasil tulisan kalian itu, hasil catatan itu, nanti difoto terus dikirimkan di fitur tugas sebagai bukti bahwa kalian telah menyalin. Kalau kalian tidak kirim di tugas, ya Bu Hermi tidak punya bukti, Bu Hermi tidak tahu kalian sudah menyalin atau belum. Jadi pastikan ke materi dulu, disalin baik-baik, setelah disalin di buku tulis, difoto, setelah difoto dikirim ke tugas. Nah, ini fitur tugasnya. Di sini yang bagian tugas, nanti di dalam tugas ini pun akan ada latihan A atau mungkin ada ulangan harian yang pastinya sesuai jadwal. Nah, dibaca baik-baik instruksi yang Bu Hermi berikan. Dan Bu Hermi akan kasih batas waktu untuk latihan ya. Ini untuk latihan batas waktunya sampai jam 10 malam. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa dipungkiri keadaan siswi di SMP Negeri 1 Bontang itu ada keadaan keluarga di mana satu HP dipakai bertiga atau mungkin HP-nya dipakai orang tuanya bekerja, nanti jam 5 sore baru bisa diakses. Nah, untuk merangkum hal-hal yang seperti itu, saya kasih kesempatan sampai jam 10 malam, tapi di hari itu saja. Bagaimana Bu kalau misalnya anak lupa, hilang, atau mungkin lagi teledor hari itu? Tetap masih bisa dikerjakan esok harinya, namun kalau di data saya, Bapak, Ibu, dan anak-anak, tulisannya tuh terlambat. Jadi kalau misalnya dia mengumpulkannya pukul 23 nih ya, jam 11 malam, tulisan ada keterangannya bahwa dia mengerjakannya pukul berapa dan statusnya terlambat. Nanti ketika statusnya terlambat itu, misal ketika dia mengerjakan tugas, nilainya 90 nih, tapi karena dia terlambat, saya akan minus 5. Jadi sisa 85. Saya harap punishment berupa minus 5 itu sesuai dengan jerih payah anak-anak yang mengerjakannya itu tepat waktu. Jadi menurut saya pribadi, saya sangat menghargai anak-anak yang mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau mengerjakan tugas tepat waktu ya itu nilainya ya seperti itu nilainya. Tapi kalau misalnya dia terlambat akan saya minus 5. Nah, begitu pula sebaiknya saya akan beri reward ketika saat Zoom meeting seperti ini. Jadi Bapak Ibu saat Zoom meeting saya akan melakukan sesi tanya jawab, saya berusaha menggali kemampuan anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan. Jika mereka berhasil menjawab, saya akan beri plus 5. Jadi kalau kalian aktif, mau presentasi, tercepat menjawab pertanyaan Bu Hermi akan kasih plus 5. Nanti plus 5 itu akan Bu Hermi kasih di latihan kalian selanjutnya. Misal, hari ini sama Bu Hermi kita materi A. Berarti jadwal selanjutnya akan ada latihan A. Latihan A itu akan Bu Hermi kasih kalian plus 5. Kalau kalian jawab latihannya atau dapat tugasnya itu adalah 90, ya otomatis berarti nilainya akan tertulis 95 di daftar nilai Ibu. Kalau di ruang guru tetap tulisannya 90, tapi nanti di daftar nilai Bu Hermi akan Bu Hermi tambah 95. Seperti itu ya. Semangat, semoga punishment dan reward-nya bisa memotivasi kalian supaya bisa disiplin dalam belajar. Nah, saat sesi Zoom seperti ini, di layar HP Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ada yang versi PC atau laptop, ada yang versi HP. Kayaknya alhamdulillah semuanya bisa mengikuti dengan baik ya. Kalau misalnya yang pakai HP ini ada di sebelah kiri, ini ada tulisan plus, ada tulisan join. Nah, itu bisa dimulai dengan seperti itu. Di tampilan kanannya adalah PC. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sesi Zoom meeting ini dilaksanakannya sesuai jadwal. Nah, saya mau stop share dulu. Saya mau kasih lihat bagaimana sih ruang kelasnya. Jadi saya akan berikan tampilannya ya, Nak. Kalau di ruang kelas Bu Hermi itu seperti apa? Bentar ya. Ini saya bukakan. Nah, astagfirullah, terkeluar lagi.
Nah, ini tampilan ruang gurunya. Ini kelas 9C ya. Jadi, kalau di timeline ini kelihatan semuanya nih. Sudah ada materi. Jadi, yang tanda buku dan pensil ini materi Bapak Ibu. Kalau yang ada apa nih, kertas warna kuning ada merah-merah di atasnya itu bagian tugas. Seperti yang saya katakan, nanti di bagian materi bisa diklik. Ini ada materi saya. Jadi ini yang disalin nanti sama anak-anak. Kalau misalnya takut pulsanya habis, ini bisa, bentar ya Bapak Ibu masih loading. Ini bisa di screenshot aja sambil nunggu. Nah ini bisa di screenshot, nanti setelah di screenshot bisa sambil disalin. Nah nanti kalau sudah, kita pindah ke tugas. Bentar, saya salah klik. Pindah ke tugas, nanti di tugas sudah ada nih Bapak Ibu, kelihatan berapa siswa yang mengumpulkan. Karena ini tugasnya baru saya share 10.30 ya, dan kita lagi Zoom meeting, jadi memang belum ada yang mengumpulkan tugas. Nah, di sini akan terlihat siswa, nama-nama siswa yang telah ditugaskan. Nah, Ibu harap semua kelas 9C sudah masuk ya di kelas ini ya, Ibu harap ya, jadi tidak ada lagi yang ada di luar kelas. Nah, ini udah ada semua, jadi nanti Bu Hermi bisa ngecek pekerjaan kalian di sini, nanti Bu Hermi bisa kasih nilainya di sini juga. Jadi, Bapak dan Ibu terlihat jelas. Bapak Ibu bisa, kalau misalnya ternyata mau ngecek, bisa sekali. Bisa ke, mungkin pinjam HP Ananda, atau mungkin Ananda saja yang pegang HP-nya, karena kita sadar bersama-sama, sepertinya HP ini sudah hak pribadi masing-masing ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa minta, Mbak, Mas, lihat dong ruang gurunya. Bapak Ibu bisa lihat tuh kalau misalnya nilai-nilai yang sudah dikoreksi itu yang mana-mana aja, bisa dilihat. Jadi minta tolong Ananda aja untuk memperlihatkan bagaimana tugas dan materi ataupun hal-hal lainnya. Nah, itu untuk ruang guru dan Zoom meeting. Nah, ini buat anak-anak Ibu, ini adalah Telegram. Kalau misalnya ada kendala tentang terkait pelajaran saat sesi belajar sesuai dengan jadwal pelajaran, Ibu harap share-nya ini ke grup kelas dulu. Nanti siapa tahu teman-teman yang punya masalah yang lainnya, itu biar bisa Bu Hermi sekali jawab. Kalau misalnya pertanyaannya sama, terus 10 orang japri agak banyak ya. Bu Hermi sih insya Allah fast respon, tapi kalian bisa lihat sendiri ini di layar kalian, Bu Hermi juga jadi admin Telegram di kelas-kelas yang lain, jadi luar biasa notifnya. Jadi Ibu harapkan Ibu fast respon itu kalau di grup, karena harapannya kalau di grup Bu Hermi jawab, yang lain tuh baca, jadi bisa teratasi dengan baik. Namun kalau misalnya memang hal-halnya bersifat pribadi, atau mungkin masalahnya adalah masalah kalian pribadi, tidak menyangkut kelas, japri juga tidak masalah. Ditunggu aja balasan dari Bu Hermi ya. Nah, ini saat Zoom. Ini mau Bu Hermi sosialisikan saat ini. Saat ini kan Bu Hermi cek, ada yang sudah menuliskan nama, ada yang menuliskannya pakai emoticon, ada yang ngacem-ngacem nih menulis namanya. Nah, Bu Hermi harapkan sesi Zoom nanti username-nya diganti ya. Cara gantinya itu adalah kalau kalian pakai HP, ada ke partisipan dulu, diklik partisipan. Setelah klik partisipan, klik nama kalian. Setelah klik nama kalian, ada tulisannya rename. Kalau yang dipakai laptop, sama juga sih caranya, ke partisipan, nanti klik namanya, terus ada more. Nanti setelah more itu ada rename. Nah, coba sekarang diganti namanya, kelasnya dulu, baru diikuti nama. Ini Rizka Arya benar sih, tapi kebalik. Coba ya diganti ya. Ganti 9C dulu, baru Rizka Arya. Bara juga nih, coba diganti. Supaya ketika Bu Hermi absen di partisipan, itu tuh kelihatannya kelasnya dulu. Ya nggak apa-apa, HP-nya diambil aja dulu. Mukanya miring-miring, kelihatan dahinya saja nggak apa-apa. Coba kita praktek sama-sama. Oke. Silahkan yang lainnya, Bu Hermi sambil cek. Wow, alhamdulillah sudah 50 orang yang bergabung. Nah, ini luar biasa. 9D Maria, 9C Anissa, 9C Aura, Bara, Adrian. Nah, Afif belum ya? Ahmad Rahasya belum. Nih, kelihatan nih kalau misalnya kalau kalian klik partisipan, nah tuh. Jadi Bu Hermi nanti akan memudahkan ketika absen. Jadi biasanya Bu Hermi absennya tuh dari partisipan. Ini Bu Hermi screenshot.
Nah, biasanya screenshotan seperti ini akan Ibu share ke grup orang tua, supaya orang tuanya bisa ngecek, oh anak saya ternyata alhamdulillah hari ini ke Zoom, atau mungkin bisa ngecek, ini perasaan jatuhnya nge-Zoom, tapi kok namanya nggak ada. Nah, itu bisa dicek. Jadi Bapak Ibu juga bisa kontrol. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga awalnya dari tidak tahu, alhamdulillah tahun ajaran sebelumnya bisa bersama anak-anak, kita belajar sama-sama. Nah, good job. Ini sudah luar biasa, sudah pada bisa mengerti. Masih ada yang terbata-bata, tidak apa. Sekali lagi, kalau kalian pakai komputer, itu ada tulisan partisipan, itu diklik, baru cari nama kalian, baru more, setelah more di rename. Kalau di HP, itu sama, di partisipan juga, klik nama, tapi dia tulisannya tuh username. Jadi silakan diganti aja. Jadi diganti masing-masing saja. Bu Hermi share screen kembali. Nah, itu untuk username. Terus yang kedua nih, aktifkan audio dan videonya. Nah, untuk aktifkan video ini, sebentar ya, Nak ya. Bu Hermi setting tampilan. Oke, mohon maaf. Oke, nah untuk aktifkan audio, Bu Hermi harap ketika kita Zoom kan nanti ada interaksi ya, komunikasi seperti di awal-awal tadi Bu Hermi menyapa kalian. Nah, biasanya itu ada yang bingung, Bu, kok saya nggak dengar suara Ibu? Loh, kok ini Ibu nggak bisa dengar suara saya? Nah, itu bisa jadi karena belum join audio. Jadi kalau di HP itu di sebelah kiri ada tulisannya join audio, nanti diklik ada call over internet, itu diklik sampai ada tulisannya mikrofon begini. Jadi kalau misalnya mikrofonnya begini berarti sudah aktif. Nah, nanti minta tolong kalau misalnya Bu Hermi sedang berbicara, nanti di mute. Kalau Bu Hermi suruh presentasi atau Bu Hermi minta jawab pertanyaan, nanti di unmute biar bisa dibaca sama-sama. Nah, ini udah pada pinter semuanya, sudah bisa mute dan unmute. Saat ini juga kalian juga udah bisa aktifkan video dan nonaktifkan ya, Nak ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu banyak yang bilang kalau nge-Zoom diaktifkan layarnya itu menguras cukup banyak data ya. Nah, jadi saya sama anak-anak itu kita sepakati bersama aja. Kalau di awal kita aktifkan aja, tapi kalau misalnya Bu Hermi udah share PPT, kalian bisa matikan audio, kalian bisa matikan videonya. Nah, nanti sampai di akhir sesi, misalnya ada sesi presentasi, yaitu harus ditampilkan videonya. Atau mungkin pada saat Bu Hermi absen, seperti nanti ketika kita udah selesai, nanti Bu Hermi minta aktifkan video, silakan diaktifkan videonya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Hermi minta kalian untuk jawab di kolom chat. Nah, kolom chat itu kalau di HP ada tulisannya more. Beda kalau pakai laptop ya Bapak Ibu, kalau misalnya pakai laptop ini ada tulisan di tengah nih, sampingnya share, ada tulisannya chat. Tapi kalau misalnya di HP, itu di paling kanan bawah itu ada tulisan more, nanti diklik itu lalu pilih chat. Nah, sekarang kita testing. Coba semuanya ke kolom chat, lalu bilang halo. Coba Bu Hermi mau cek. Nah, ada pinter nih. Nah, nih banyak yang bisa halo. Halo juga. Ya, oke. Sip. Lancar nge-zoom-nya kalau gini. Terima kasih ya. Terus, selain itu ada fitur-fitur yang lainnya. Raise hand. Itu kalau misalnya kalian ingin bertanya, itu juga bisa dipakai. Sama di more juga, tapi tulisannya raise hand. Ada reaction juga. Reaction itu bisa tepuk tangan seperti yang Bu Hermi lakukan tuh ada di mana? Oh, di sebelah sini. Ini ada tepuk tangan, ada jempol. Biasanya kalau misalnya semuanya sudah mengerjakan tugas, coba angkat jempolnya. Nah, Bu Hermi tinggal melihat jempol kalian saja. Nah, tuh, lihat luar biasa ikutan ngejempol juga. Ya, saya benar ngejempol, Jaki. Jempolnya gede-gede ya. Ya, seperti itu. Luar biasa. Ibu kasih tepuk tangan buat semuanya. Nah, itu adalah fitur-fitur yang ada di Zoom. Lalu, ada pembelajaran yang terakhir aktif. Ibu harapkan semua bisa aktif dalam pembelajaran. Sebenarnya ada satu lagi nih yang Bu Hermi mau kasih.
nanti setiap sesi nge-zoom sama Bu Hermi itu akan Bu Hermi breakout room. Artinya ini kita ada di menu utama dengan 50 partisipan. Nanti akan Bu Hermi bagi-bagi per kelompok. Bisa satu kelompok tuh 5 orang, bisa 6 orang. Nah, Ibu harapannya ketika kalian bisa kerja kelompok sama teman-temannya, kalian berani bersuara, kalian bisa diskusi, kalian bisa tanya jawab sama teman-temannya. Nah, saat di breakout room itu, ya kalian kalau satu kelompok 5 orang, yang bisa dengar, yang bisa lihat itu cuma kalian berlima aja. Bu Hermi bisa masuk, karena Bu Hermi gurunya. Bu Hermi bisa akses setiap kelompok. Tapi teman-teman kalian tuh nggak dengar. Jadi kalau misalnya ayo anak-anak, Bu Hermi punya tugas nih, tugas kelompok. Nanti hasil tugasnya presentasi. Jadi kalian saat Bu Hermi bagi grup atau bagi room, breakout room, kan tinggal masuk ke kelompoknya masing-masing. Setelah itu kembali ke maksudnya di situ bisa saling diskusi, saling jawab pertanyaan. Nanti kalau misalnya selesai bisa presentasi. Bu Hermi kasih contoh ya. Bu Hermi akan bikin kelompok secara manual. Nanti akan ada tampilan di layar kalian, HP nanti di HP kalian, nanti join aja. Ada tulisan join, breakout room, join aja. Bu Hermi coba ya. Oke, silahkan. Coba join ke grupnya masing-masing. Dicek di HP-nya masing-masing. Bapak ibunya, orang tuanya kalau mau ikut silakan, Bapak Ibu. Ya, oke. Oke, yang lainnya di sini? Bagaimana? Bisa? Nah, kayak gini Bu Hermi bisa masuk di Zoom nih. Jadi si Ataya satu kelompok sama Amel, sama Suti Hati, sama Jonathan, sama Bora. Jadi nanti di sini kan bisa diskusi teman-teman yang lainnya nggak tahu. Oke, kita tutup kelompoknya. Saya tutup semua. Semuanya sudah saya tutup aksesnya, roomnya. Jadi ini kembali ke menu utama. Apa menu utama? Kayak klasikal gitu deh. Kalau kita di kelas kan ada yang Bu Hermi menyampaikan secara klasikal menyeluruh, ada yang per kelompok-kelompok. Ini nih ceritanya kalau kita di kelas itu tuh tadi Bu Hermi masuk ke beberapa kelompok. Nanti beberapa kelompok itu kayak Bu Hermi tuh lagi ini nyamperin kalian ke meja kalian masing-masing. Nah, harapannya begitu. Jadi tidak mengurangi esensi. Harapannya apa yang di kelas itu bisa kalian alami di Zoom juga, walaupun ya tetap banyak kurangnya enaknya, tapi kita berusaha supaya kalian bisa maksimal dalam mengetahui atau bahkan mempelajari sebuah pelajaran, apapun itu pelajarannya. Nah, good job, semuanya udah bisa. Ada satu hal lagi nih, Ahmad Zaki pakai laptop kah, Ahmad Zaki? Iya Bu, pakai laptop. Oke, pakai laptop. Nah, Mas Zaki, jangan dimatiin dulu. Anak-anak semua, Bu Hermi mau ajarin caranya share screen. Jadi, PPT yang kalian lihat, itu kan Bu Hermi yang share screen. Artinya, Bu Hermi ingin memberitahukan, ini loh yang mau Bu Hermi presentasikan, itu namanya share screen. Nah, nanti kalau kalian habis kerja kelompok, Ibu minta kalian presentasi. Jadi, Ibu harapkan kalian bisa berani. Jadi, jangan sampai mendem di rumah, malu-malunya masih dulu di sekolah malu, apalagi pandemi nggak sekolah, makin malu gitu kan ya. Bu Hermi mau ngajakin kalian supaya makin berani. Jadi bisa presentasi di hadapan teman-teman yang lainnya. Contoh, Mas Jaki, sebentar Bu Hermi setting dulu. Mas Jaki, coba klik yang hijau-hijau, share screen ini yang di tengah. Sudah? Sudah Bu. Ya sudah Ki. Terus di tampilannya itu ambil layar yang sebelah kiri atas. Diklik kiri atas. Oke. Setelah itu share. Ya, saat ini kita sedang melihat laptopnya Ahmad Zaki. Bentar, nggak apa-apa, masih loading. Biasa mah kalau loading. Oh, ini whiteboard. Salah Ki. Kalau whiteboard itu papan tulis Ki. Coba stop share Ki. Di atas itu ada warna merah-merah ya, good job, itu stop share. Coba ulangi lagi.
Share yang warna hijau. Yang mana? Ya, yang warna hijau di bawah. Ya itu. Ya. Tadi itu kan whiteboard ya, di bawahnya whiteboard. Mari kita lihat. Nah, betul. Ini adalah tampilan yang ada di laptopnya Ahmad Zaki. Tadi dia lagi buka YouTube. Oke, itu di stop share. Oke, Ahmad Zaki. Yang pakai HP siapa ya? Mbak Yevia pakai HP? Iya, Bu. Coba Mbak Yevia share screen. Yang di bawah ada, dia nggak warna hijau sih kayaknya, tapi ada tulisan share screen kok. Yang di bawah, terus diklik ada tulisan pilih aja tampilan HP Mbak, baru tuh share. Bisa nggak? Bisa? Ada share. Nah, ini siapa nih? Nah, good job. Ini gambar desktop atau foto di galeri? Di galeri ya? Oke, good job. Terima kasih Mbak Yevi ya. Bisa stop share? Ada tulisannya? Iya, good job. Jadi nanti bisa saja, kalian lagi kerja kelompok nih, terus itu kalian ketik jawabannya di buku. Nanti yang di buku itu kalian foto. Nanti setelah kalian foto, kalian save di galeri. Jadi nanti ketika presentasi kalian bisa tampilkan itu di layar. Jadi kalian itu tidak hanya berbicara saja, tetapi kita bisa lihat hasil kerja kelompok kalian, begitu. Jadi kita semuanya bisa baca ya. Good job. Aduh, pinter-pinter banget nih Bapak Ibu, anak-anaknya lebih pintar dari kita ya sebagai orang tuanya nih. Kalau masalah teknologi nih, cepet sekali gitu. Semoga teknologi yang berdampak positif semuanya bisa diakses sama anak-anak ya. Amin. Oke, itu adalah hal-hal yang kita lakukan di Zoom. Bu Hermi kembali lagi ke layar yang Bu Hermi share screen. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Pakai fitur raise hand boleh, atau langsung berbicara aja nggak apa-apa. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita sampai 11.30. Ini masih 11.12, kurang lebih 17 menit lagi. Ada mungkin yang ditanyakan anak-anak Ibu? Oh, Bu Sri Kusmiati? Mau bertanya, Bu. Oh ya, sebentar. Bu Giovanni dulu ya, Bu Sri. Silakan Bu Giovanni. Iya. Ini Bu, saya mau tanyakan, kalau ini kan daring kan, jadi anak-anak itu bimbelnya pakai daring atau ada ke sekolah nantinya, begitu yang saya tanyakan. Oh iya, ini pengalaman. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini pengalaman tahun lalu ya Bapak Ibu, kan sebenarnya kita sudah 2 kali ini ada rencana buat tatap muka, kalau namanya di istilah pendidikannya itu PTM ya, terbatas gitu ya. Nah, sebenarnya bimbel tahun lalu nih ya, kalau bimbel tahun lalu di kondisi kita masih full online semua, masih PJJ semuanya, Bapak Ibu guru itu nge-zoom Bapak Ibu. Jadi saat bimbel kita nge-zoom aja. Jadi tidak ada yang di sekolah karena memang masih belum diperbolehkan. Mungkin harapannya kalau misalnya nanti ketika saatnya bimbel itu bisa terlaksana, bisa. Tapi yang jadi kendala kemarin itu banyak karena memang siswanya juga tidak bisa akses. Kalau tidak salah tuh saat-saat mereka kelas 9 tuh memang lagi masa proses transisi ke PJJ, Bapak Ibu gurunya belum mengetahui Zoom, Bapak Ibu gurunya juga belum tahu Google Meet itu seperti apa, anak siswanya juga belum tahu. Jadi akhirnya saat itu bimbel itu sempat 2 minggu kalau tidak salah. Setelah itu tidak ada. Jadi mungkin Ibu, kita harapannya bimbel kan biasanya mulai dari semester 2 ya. Harapannya kita sama-sama berdoa saja semoga pandemi lekas berlalu, kita bisa melaksanakan PTM, jadi insya Allah bimbelnya bisa di sekolah. Tapi kalau misalnya ini amit-amit, kalau misalnya ternyata masih ada corona, maksudnya kita masih dikasih cobaan, dikasih ujian ini yang mungkin ya metodenya daring seperti ini, tapi sepertinya teman-teman guru itu kurang puas kalau hanya memberikan tugas. Biasanya sesinya sesi Zoom seperti ini atau pakai Google Meet. Seperti itu ya Ibu. Terima kasih ya saya. Bu Sri Kusmiati, silakan Ibu Sri. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu ada yang mau saya tanyakan. Saya orang tua dari Barang Mandika. Kemarin itu ada kendala di ruang guru. Pas waktu ada tugas,
itu tugasnya di ruang guru itu tidak bisa terbuka. Ditulisnya di situ Anda harus berlangganan. Oh Nah, iya. seperti kalau misalnya ada masalah seperti itu supaya kami dapat fast respon karena kan tugas paling lambat jam 22 gitu ya. Iya, Itu betul. kami langsung menghubungi ke siapa gitu Ibu. Oh iya, oke. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya di tahun ajaran ini kita ada miskomunikasi. Jadi ada kesalahpahaman. Jadi Bu Ani selaku wakil kurikulum itu menyampaikan kepada kami, Bapak Ibu, ruang guru kita yang saat ini kan beda ya sama yang tahun sebelumnya. Sudah diperbaharui. Jadi kontrak kami bersama ruang guru itu per tahun diperbaharui. Jadi Bu Ani bilang tahun ini kita sudah bisa akses premium. Nah, sebagian teman-teman guru itu mengartikan bahwa oh berarti tahun ini kita bisa share langsung materi itu ke anak-anak yang tulisannya premium. Jadi sebelumnya nih Bapak Ibu, sebelum tahun ajaran ini, jadi pada saat putra-putrinya kelas 8, kita itu sudah tahu bahwa ternyata yang akunnya premium itu akunnya sekolah. Yang akun yang dipakai putra-putri Ibu itu adalah akun yang gratis. Nah, akun gratis itu memang sengaja, maksudnya supaya kita tidak saling memberatkan. Jadi memang dari sekolah itu berharap ya udah biar aja sekolah yang bayar, yang premiumnya, yang penting siswa bisa akses dan memastikan bahwa itu gratis. Nah, akhirnya tahun lalu itu Bapak Ibu guru ini merekam. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada video di ruang guru, kami itu tidak bisa langsung klik share gitu, nggak bisa. Kalau kami share ke siswa, akhirnya seperti yang disampaikan Ibu Sri tadi, tampilan di siswa adalah harus berlangganan dulu. Karena itu adalah video premium yang langsung kami share. Nah, akhirnya kami akali. Bagaimana caranya? Ya kami rekam dulu. Jadi video itu tayang, kami rekam dulu, kami kompres, kami kecilin size-nya biar di anak-anak datanya tidak terkuras banyak. Nah, yang file yang sudah dikompres itulah yang kami share ke anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa melihat video, bisa melihat materi. Itu karena kami unduh dulu atau kami rekam dulu baru kita share ke anak-anak. Nah, mungkin Bu Sri, ini mohon maaf, mungkin kemarin ada beberapa guru itu ya salah paham. Kami pikir karena Bu Ani bilang, iya nih akun kita sudah premium. Nah, kami pikir kami share gitu aja tuh bisa gitu tanpa harus rekam lagi. Ternyata salah paham. Jadi saya perhatikan ini Bapak Ibu guru akhirnya mulai merekam lagi, mulai download lagi supaya itu bisa diakses sama anak-anak. Kalau misalnya ada kesulitan Ibu, kalau admin ruang guru sendiri itu Pak Muri yang pegang. Tapi kalau menurut saya pribadi alangkah baiknya konfirmasi ke guru mapelnya dulu, Bu. Oh baik. Iya Bu. Jadi tanyakan dulu ke guru mapelnya apa, kan biasanya akun kami tuh kan setiap mapel beda-beda ya. Pak Muri bisa masuk ke semua akun kami. Kayak di saya itu ruang guru ada 3 gurunya, saya, Bu Evi, dan Bu Pinta. Kalau misalnya ternyata masalahnya ada di mata pelajaran Bu Pinta, saya bisa cek karena kami satu akun. Tapi kalau misalnya saya nih mata pelajaran Pak Setiadi karena kami tidak satu akun, saya tidak tahu email dan passwordnya, saya tidak bisa akses. Maksudnya nggak enak juga kalau akses gitu ya. Tapi kalau misalnya masih satu akun masih enak. Tapi kalau misalnya ternyata sulit banget nih, nggak dapat jawaban dari guru mapelnya, bisa ke Pak Muri, Bu. Di grup Telegram juga ada Pak Muri. Begitu. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Dari anak-anaknya yang akan menghadapi kalau Bapak Ibu di sampingnya support, tinggal berdoa yang kenceng-kenceng, tapi yang menghadapi terjang luar biasa kelas 9 ini adalah putra-putrinya. Jadi bersiap ya. Kelas 9 Ibu harapannya mungkin yang kelas 8 kemarin, aduh males-males. Tugasnya nanti-nanti, sekarang mulai diubah. Jadwal itu kalau bisa dicetak, dijadikan wallpaper HP, ditempel di dinding, entah gimana caranya. Pastikan jam 7.15 sudah standby di depan HP atau laptopnya masing-masing karena jadwal ini udah dipersingkat. Yang biasanya kalau kita sekolah normal sampai jam 4 sore ya. Sekarang dari 7.15 sampai 11.30 saja. Bahkan ada yang 10.30 udah selesai pelajarannya. Kalau misalnya ternyata ada kendala bisa japri ke gurunya masing-masing begitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ini anak-anaknya nggak ada. Kalau nggak ada berarti selesai loh. Kalau nggak ada kendala, sepertinya sudah semua ya.
Kalau gitu saya mohon izin Bapak Ibu, karena sudah selesai sesi bersama saya ucapkan terima kasih. Kita ambil dokumentasi ya Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Boleh dibuka videonya, Bu Hermi mau dokumentasikan. Saya lihat tadi ada Miss Indayati juga di sini. Miss Indah. Tadi kita satu ruangan Miss Indah, sekarang posisinya Miss Indah ada di mana ini? Masih di lab bahasa kan Miss Indah? Tadi ada Miss Indah kok hilang. Oke, baik. Ini ada 2 halaman, Bapak Ibu. Miss Indah. Monitor. Miss Indah ada yang mau disampaikan mungkin selaku wali kelas Bapak Ibu. Ini Miss Indayati, Bu Indayati guru bahasa Inggris, wali kelas 9C. Silakan Miss Indah. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid. Ini kelas 9A sama 9 apa ini Mbak Irma? C dan D, Bu. 9C dan D. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di acara ini. Saya pikir acara ini sangat penting, sangat membantu bagi Bapak Ibu wali murid demi kelancaran anak-anak kita belajar ke depannya. Dan terima kasih Bu Hermi telah membantu mencerahkan how to do, ya, how to do study next-nya. Ya, terima kasih Mbak Hermi, terima kasih Bapak Ibu wali murid yang telah bergabung. Semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wali kelas 9D, mohon maaf mungkin nggak bisa ikut bergabung Bapak Ibu karena sedang mempersiapkan pernikahannya. Jadi insya Allah Bu Aina mau nikah nanti tanggal 25 Juli ini. Jadi minta tolong doa restunya ya buat Bu Aina ya. Semoga dimudahkan pernikahannya. Oke, baik. Kita foto. Ini ada 2 halaman. Saya akan hitung 1 sampai 3 2 kali ya. Baik. Siap Bapak dan Ibu anak-anak semuanya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya sudah klik sebentar. Tahan dulu, saya kirim dulu ke Telegram supaya saya tidak lupa. Saya kirim di grup Telegram siswa ya nak ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibunya mau silakan. Oke, slide yang kedua. Siap, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Ibu kirim lagi ke Telegram. Oke, baik. Cukup, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara hari ini alhamdulillah berlangsung dengan lancar. Saya ucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah turut hadir dalam menemani siswanya. Terima kasih sekali Bapak Ibu, saya senang sekali Bapak dan Ibu bisa hadir, jadi bisa tahu seperti apa dan bagaimana nanti anak-anaknya belajar, khususnya belajar bahasa Indonesia bersama kami. Saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata saya, ucapan saya, ataupun sikap saya. Saya mewakili wali kelas dari 9C dan 9D. Pamit undur diri. Ibu bisa live dari grup ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mbak Syifa. Mbak Syifa. Long time no see, Mbak Syifa. Long time no see. Aduh, kelas 7. Bayangin 2 tahun yang lalu baru selesai. Sama siapa sih di belakang sih? Sama Ibu? Ibu. Sama Ibu. Assalamualaikum Ibu, salam kenal. Salam kenal Ibu. Kalau Syifa muncul dijewer aja Bu telinganya. Jewer ya. Makasih Bu. Iya, Syifa ini kelas 9 loh Syifa. Semangat ya Sif? Iya Ibu. Agak bandel Bu. Enggak. Syifa menyenangkan. Kalau bandel bisa dijewer sedikit ya Bu telinganya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Saya end-nya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.